Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tahap yaitu cara pemangkasan pada tanaman alokasia dan keladi hias. Nah, seperti teman-teman lihat, di samping kiri saya adalah jenis alokasia Amazon, sedangkan di kanan saya ini adalah dari jenis keladi wayang. Sekilas teman-teman lebih milih mana nih kalau suruh milih, misalkan untuk keladi dan alokasia? Susah ya kita untuk memilihnya. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dari dua jenis tanaman ini sama-sama berpelepah, yaitu batang ini pelepah, ini juga batang yang berpelepah. Tapi antara keladi dan Amazon itu ada perbedaannya, yaitu untuk keladi ini mempunyai umbi, sedangkan untuk alokasia tidak berumbi ya. Kalaupun berumbi biasanya di anakannya itu baru ada umbinya. Tapi untuk tanaman utamanya hanya akar. Terus yang kedua, untuk bentuk fisik ini lebih kaku, lebih tebal daunnya. Sedangkan untuk keladi itu lebih tipis ya. Nah, ini tipis sekali, seperti tisu ya. Jadi benar-benar tipis kertas. Lalu corak, dari corak itu untuk alokasia lebih dominan warna yang gelap ya, hijau, lalu kelabu, ungu. Ini lebih warna tekstur yang gelap. Kalau untuk keladi itu banyak tipenya, ada wayang, ada red baret, lalu ada keladi pink. Itu semuanya warna-warna yang cerah. Tapi menurut para penghobi tanaman sih masing-masing punya selera ya. Kalau buat saya sendiri, untuk memeriahkan suasana ruangan, mungkin bisa diterapkan atau diletakkan dari tanaman-tanaman keladi yang berwarna-warni ya. Ini belum begitu mekar ya, belum begitu mekar sempurna. Nanti kalau udah mekar sempurna, dia akan lebar dan cantik sekali. Nah, ini saya intip dulu. Cantik ya, seperti wayang itu. Namanya disebut keladi wayang. Ini baru keluar anakan lagi, atau keluar tunas baru lagi, masih menggulung tapi belum mekar sempurna. Lalu ada satu lagi. Nah, ini adalah hasil perawatan saya selama 2 minggu ini, dan hasilnya sangat fantastis ya. Keluar anakan baru, tidak berhentinya tumbuh. Begitu juga dengan alokasia. Ini setelah perawatan 2 minggu keluar tunas baru. Nah, ini tunasnya sangat panjang dan lebar ya. Ini nih yang tunas yang kedua, lalu yang ketiga kecil. Nah, tunas kedua, tunas ini yang kedua dan ketiga adalah tunas pada saat saya beli di tukang tanaman. Jadi kecil ya, kerdil, karena mungkin kurang nutrisi dan ketidaktahuan tentang pemangkasan dari tanaman alokasia sendiri ini. Nah, pada hari ini, pada video kali ini saya akan coba memberikan teknik pemangkasan pada alokasia ataupun keladi yang mungkin bisa diterapkan buat teman-teman di rumah yang punya tanaman jenis alokasia ataupun keladi. Alokasia sendiri itu banyak ya, dari macamnya. Alokasia tengkorak, lalu ada alokasia silver dragon, nebula, dan lain sebagainya. Menurut saya tadi kan untuk keladi yang berwarna-warni itu bisa untuk memeriahkan suasana ruangan ya, apabila diletakkan dari warna-warni tanaman keladi. Sedangkan untuk alokasia sendiri warnanya itu kan lebih cenderung gelap ya, tapi menurut saya itu mempunyai nuansa klasik tersendiri. Jadi seperti guratan-guratan yang tegas, jadi 3 dimensi ya. Ini kalau dipegang itu ada guratan-guratan yang timbul. Nah, ini mulai dari kerangka utama sampai samping-sampingnya itu nimbul ya. Jadi menurut saya mempunyai nuansa klasik tersendiri karena warnanya lebih gelap, tidak warna-warni seperti macam-macam jenis keladi ini. Ya, itu sesuai selera masing-masing ya. Nah, kembali lagi pada pemangkasan alokasia sendiri. Ini saya kasih contoh ya yang sudah keluar tunas. Nah, ini adalah yang pertama ya. Ini adalah tunas pertama, ini tunas kedua, dan ini tunas yang ketiga. Nah, ketiga ini adalah yang waktu saya beli pada saat di tukang tanaman. Tapi pada saat saya rawat malah keluar tunas yang lebih besar dari tunas kedua dan ketiga. Nah, ini masih menggulung ya.
Ini panjang ya, 1 jengkal. Saya yakin nanti kalau udah mekar akan besar seperti ini, bahkan lebih. Ini karena pemberian nutrisi yang cukup dan ekstra ya untuk tanaman alocasia ini, sehingga tunas yang baru muncul, tunas keempat ini yang saya rawat justru lebih besar dari tunas yang kedua dan ketiga. Nah, pemangkasan yang sebenarnya harus dilakukan itu harusnya nih, ini pada saat keluar tunas yang kedua. Nah, ini harusnya di abang tukang tanamannya itu harus segera dipotong, karena nanti yang ketiga ini tidak akan terjadi kerdil seperti ini. Nanti yang ketiga kalau udah yang kedua dipotong, harusnya nanti numbuh tunas yang ketiga itu harusnya besar, tidak kecil seperti ini. Apalagi dibarengi dengan nutrisi yang bagus ya, yang ketiga pasti akan lebih besar daripada yang kedua. Tapi karena mungkin abangnya tidak tahu ya tentang pemangkasan, maka jadinya seperti ini, yang ketiga malah lebih kecil. Nah, kalau sudah seperti ini terus bagaimana? Mau nggak mau saya akan memangkas yang kecil, yang ketiga. Agar kenapa? Agar pertumbuhan tunas yang keempat ini akan semakin cepat dan semakin besar. Diharapkan nanti akan keluar lagi tunas kelima. Nanti kalau saya potong ini tunas yang ketiga yang kecil ini, diharapkan ini tunas yang keempat ini akan cepat mekar, cepat tumbuh, dan pasti akan keluar dari tunas yang kelima. Nah, yang kelima ini nanti harus dipangkas lagi, baru akan muncul tunas yang keenam dan dibiarkan. Seperti itu seterusnya ya. Jadi ke-6 diteruskan, lalu ke-7 potong, lalu ke-8 diteruskan. Nanti kalau udah sekitar ada di sini ada 5 tunas, berarti ini saatnya kita harus pindah pot. Seperti itu ya. Paham ya sampai di sini tentang pemangkasannya? Nah, ini sekarang saya pangkas. Nah, ini yang ketiga saya pangkas ya. Nanti pasti untuk ya ini yang keempat yang baru dari perawatan saya akan cepat tumbuh dan mekar. Nanti pasti akan keluar lagi tunas yang kelima, kita potong lagi, nanti dibiarkan lagi untuk tunas keenam, dan seterusnya sampai ada 5 tunas di satu pot. Kalau udah jadi 5 tunas, kita harus pindah ke pot yang lebih besar, karena nanti akan serempak ya. Jadi besarnya itu sama rata dan akan lebih banyak, lebih rimbun lagi. Jadi seperti itu ya teknik pemangkasan pada tanaman alocasia, dan bisa diterapkan pada tanaman keladi juga. Oke. Seperti halnya ini nanti tanaman keladi wayang ini. Nah, ini kan 1, 2, ketiga. Nanti kalau ini udah agak besar dan ini udah mulai agak tinggi, saya potong nih yang ketiga. Nanti akan muncul yang keempat yang lebih ukurannya pasti lebih besar lagi. Seperti itu ya teknik pemangkasannya. Nah, lalu yang mau bertanya tentang full perawatan seperti alocasia dan keladi ini, sudah saya pernah share ya video masing-masing untuk perawatan bagaimana, pemupukannya bagaimana. Apakah saya perlu ulas lagi? Oke ya, saya ulas lagi. Untuk media tanamnya ini adalah sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakarnya 3 bagian, pupuk kambing yang 1 bagian, di mix ya. Lalu untuk peletakan alocasia dan keladi ini adalah tanaman indoor. Tapi kalau sempat itu bisa dijemur setiap hari, yaitu 1 jam dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kalau tidak sempat 3 hari sekali, dan kalau tidak sempat lagi ya bisa seminggu sekali dijemur 2 jam, misalkan dari jam 9 pagi sampai jam 11 atau jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Itu seminggu sekali. Ya, mana yang terbaik, mana yang paling sempat buat kalian ya untuk melakukan penyinaran sinar matahari untuk kedua tanaman ini. Lalu untuk pemupukannya ini 4 hari sekali saya siram dengan pupuk organik. Pupuk organiknya itu udah pernah saya share juga. Terbuat dari 5 liter air brush, dimasukkan jerigen, dimasukkan 2 tutup IM4 ya, 2 tutup botol IM4. Lalu 2 pieces dari gula merah yang dihaluskan, dimasukkan ke dalam jerigen, lalu didiamkan seminggu. Kalau udah seminggu bisa dicairkan lagi ke 5 liter air bersih, lalu pupuk organik setengah gelas, dilarutkan, disiramkan 4 hari sekali. Lalu seminggu sekali disiram dengan pupuk NPK 16 cair, yaitu 5 liter, dicampur dengan setengah sendok makan NPK 16, dilarutkan dan disiramkan ke perakaran kedua tanam ini seminggu sekali pula. Oke ya, itu teknik pemangkasan sampai perawatan peletakan sampai pemupukan udah saya kasih.
Udah saya share, semoga bermanfaat video ini. Ditunggu lagi teknik-teknik perawatan untuk tanaman hias yang lainnya yang lagi booming, yang lagi viral. Subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video saya yang lain. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.